Shalom dan salam sehat. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Syukur kepada Allah Sang Pemilik kehidupan ini yang boleh kembali mempertemukan kita di rumahnya yang kudus untuk memuji Dia. Dalam minggu ini kita akan merenungkan firman Tuhan di bawah tema mengembalakan dalam kebenaran. Mari kita datang kepada Tuhan dan menghadap hadirat-Nya dalam ibadah kita saat ini. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita akan mengangkat pujian dari PKJ nomor 2 bait yang pertama, Mulia, Mulia Namanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam dari semua orang kudus kepada kamu, kasih karunia Tuhan Yesus beserta kamu sekalian. Besertamu juga. Silakan jemaat untuk duduk. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita akan datang kepada Allah untuk menyatakan pengakuan dosa kita. Mari dengan kerendahan hati kita datang menghampiri Tuhan. Ya Bapa kami yang pemurah, kami mengaku bahwa kami telah berdosa kepadamu dan kepada sesama kami dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami mohon kemurahan dan pengampunan dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Ampuni dan kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Mari kita angkat pujian meski tak layak diriku. Meski
Dengarkanlah berita anugerah. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Kita sambut berita anugerah dengan mengangkat pujian dari PKJ 249 bait yang pertama. Ya Tuhan, kuatkan iman. Jauhkan dari mencoba dan bimbingkan berusaha setia Tuhan. Kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru dari Yeremia pasal 23 ayat yang keempat. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Silakan jemaat untuk duduk kembali. Kita akan membaca Mazmur dengan berbalasan dari Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita menyanyikan pujian Tuhan adalah gembalaku. Membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Pujian dan syukur
kami persembahkan hanya kepadamu, ya Tuhan, Allah sumber kasih, kekuatan dan berkat dalam hidup kami anak-anak-Mu. Patut kami bersyukur pada hari ini, merayakan hari Minggu yang Tuhan kuduskan. Kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan umat-Mu, dan terlebih akan dikukuhkan di dalam mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Tuhan akan memampukan kami di dalam mengerti akan kebenaran firman Tuhan, bahkan menerjemahkan firman-Mu ini ya Allah di dalam kehidupan keseharian kami sebagai anak-anak Tuhan. Bersabdalah kepada kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan leksionari yang akan kita baca pada minggu ini, saya akan membacakan bahan utama yang terambil dari kitab Yeremia pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali kepada mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan mengembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Amin firman Tuhan, dan kita akan sambut dengan berturut-turut menyanyikan pujian. Yang pertama dari Kidung Jemaat 53 bait yang pertama, Tuhan Allah telah berfirman, dan nyanyian Kidung Jemaat 285 bait yang pertama, Tuhan kula gembalaku. Hallelujah.
Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan. Tema kita hari ini berbicara tentang mengembalakan dalam kebenaran. Jika dikatakan demikian, maka hal yang perlu kita perhatikan adalah jangan sampai sebagai gembala kita menggembalakan tidak dalam kebenaran. Karena itu mari kita mencari tahu Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita akan menggali apa yang Tuhan katakan kepada gembala-gembala yang ada di Yehuda kala itu. Ketika Nabi Yeremia menyampaikan pesan Tuhan kepada umatnya. Bapak Ibu Saudara-saudara dalam Tuhan, di awal bacaan kita, Tuhan melalui Nabi Yeremia menyampaikan tegurannya kepada gembala yang ada di Yehuda. Tuhan berkata, celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Dan di ayat yang kedua, Tuhan menegaskan kembali kesalahan dari para gembala di Yehuda. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Tuhan bilang celakalah. Ini merupakan kata seru yang menyatakan perasaan tidak senang, kecewa dan sebagainya. Tuhan tidak senang. Tuhan kecewa kepada para gembala di Yehuda. Lalu, mengapa Tuhan tidak senang? Mengapa Tuhan kecewa kepada para pemimpin atau raja, nabi, imam di Yehuda kala itu? Karena itu, penting kita ketahui dulu apa pengertian gembala dan domba pada masa itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang baik hatinya, domba dan gembala seringkali dipakai secara metafora atau kiasan di dalam Alkitab, baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru, untuk menggambarkan hubungan Allah dengan umatnya. Di dalam Alkitab, domba sebagai kiasan bagi umat Allah digambarkan sebagai sosok yang tidak berdaya, bergantung, mudah tersesat, butuh dituntun. Oleh karena itu, umat Allah membutuhkan gembala yang menuntun mereka. Tentu saja, sang gembala agung mereka adalah Allah sendiri. Akan tetapi Allah memakai para pemimpin bangsa Israel, raja, nabi, imam, dan sebagainya, untuk menjadi representasi Allah di tengah-tengah umatnya untuk mengembalakan mereka. Lalu, apakah arti gembala? Saudara, gembala yang dalam bahasa Ibrani adalah roe dan dalam bahasa Yunani adalah poimen atau poimaino, memiliki pengertian yang menunjuk sebagai seseorang yang memberi makan, memimpin atau mengembalakan di padang gurun, merawat dan memelihara. Nah, peran inilah peran yang memberi makan, memimpin atau mengembalakan di padang gurun, merawat dan memelihara yang tidak dilakukan oleh para gembala di Yehuda. Akibatnya, kambing domba yang Tuhan percayakan kepada gembala ini menjadi terserak dan tercerai-berai. Lihat di ayat yang kedua. Karena itu Tuhan berseru, celakalah. Tuhan kecewa. Tuhan tidak senang. Dan wujud ketidaksenangan Tuhan, wujud kekecewaan Tuhan, dia ungkapkan supaya para gembala itu tahu apa yang Tuhan akan buat kepada mereka. Tuhan bilang, maka ketahuilah aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan kita melihat
Begitu kecewanya Tuhan. Kita melihat begitu tidak senangnya Tuhan atas apa yang dibuat para gembala kepada dombanya, kepada umatnya saat itu. Padahal pada masa itu, penghukuman Tuhan bagi umat sudah di depan mata sebagai akibat karena di Yehuda, orang hidup tidak lagi menuruti perintah Tuhan. Apa yang sebenarnya terjadi pada umat Tuhan di Yehuda? Kata hilang dan terserak dalam ayat 1 memakai istilah destroying and straightening dalam Mif. Artinya mereka tidak hanya membiarkan atau mengabaikan umat Allah sebagai tindakan pasif, tetapi ada tindakan aktif untuk menghancurkan mereka. Gembala-gembala seperti ini Tuhan sebut sebagai gembala-gembala yang jahat. Kondisi seperti ini mirip dengan apa yang terjadi terhadap umat Allah di Yehezkiel pasal 34. Para gembala Israel dikatakan hanya mengambil keuntungan pribadi dari domba-domba Allah, tetapi mereka tidak mengembalakannya. Mereka aktif mendatangkan keuntungan bagi diri mereka dari domba-domba, tetapi pasif bahkan abai dalam menjaga dan memelihara mereka. Para gembala tidak lagi menjalankan fungsinya sesuai dengan kompetensinya sebagai gembala yang adalah wakil Allah. Melalui Yeremia, Tuhan mengkritik keras para gembala itu. Maka celakalah kita kalau sebagai orang Kristen yang tidak menjalani hidup berdasarkan kompetensinya sebagai orang Kristen. Kalau kita sebagai anak yang taat memberi persembahan kepada gereja, tapi orang tuamu tidak saudara urus dengan baik. Hai anak-anak, hormati orang tuamu, urus mereka baik-baik dengan jerih payah keringatmu. Tapi jangan pernah abai memberi persembahan pada gereja, Tuhan yang sudah menjadi sumber berkatmu. Berapa, Bu? Itu saudara urus sendiri dengan hatimu. Tidak ada angka di situ, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tanya hatimu, apakah persembahan yang saudara berikan itu menurutmu sudah pantas dengan berkat Tuhan yang sudah Dia berikan dalam hidupmu? Kepada suami, celakalah kamu jika sebagai suami engkau tidak menjalankan kompetensimu sebagai kepala keluarga. Sebagaimana seorang Kristen harus mengasihi istrinya dan keluarganya. Celakalah kamu jika ketika engkau sudah diberkati Tuhan sehingga mencapai posisi yang strategis, tapi saudara buka cabang baru di tempat lain, mengabaikan anak-anakmu, Tuhan pasti kecewa dan tidak senang atasmu. Bu, celakalah kita sebagai istri kalau tidak bertindak menurut kompetensimu sebagai istri dari seorang Kristen, yang jika hari-harimu kamu habiskan hanya mak solek, mak WA, mak TikTok dan lain sebagainya, tapi lupa untuk mendoakan suami dan anak-anak. Saudara, banyak orang hanya lihat orang kaya itu lalu bilang, dia itu hidupnya enak ya. Apa yang dia mau bisa dibeli. Orang kaya. Tapi pernah seorang konglomerat berkisah. Saudara tahu, sebelum saya mencapai kesuksesan, 13 kali saya harus jatuh. Bahkan 18 kali total saya harus jatuh merangkak. Berjuang, tidur di atas mobil dengan kelapa sawit hanya untuk menghindari bajing loncat. Masuk gudang, saya tidur di gudang. Siapa yang pernah tahu itu? Siapa yang pernah lihat itu? Itu seperti anak-anak kita. Waktu kita dulu dari orang tua yang susah, kita kerja keras, berjuang dalam pengharapan iman. Kita sukses. Anak-anak kita taunya hidup enak, tidak tahu susahnya hidup yang sudah dilalui. Lalu semuanya anak-anak
mau hidup serba mudah, serba enak, serba gampang. Jadi sesungguhnya yang merusak hidup itu, ya kita juga. Kayaknya mesti harus bikin susah itu anak-anak. Hai anak-anak muda, saudara harus mau disusahkan. Latih dirimu, karena besok engkau yang akan menghadapi sendiri pergumulan dan badai hidup ini. Bapak ibumu besok sudah tua, ditiup angin mereka hilang. Kita yang mesti bertahan. Tapi kalau saudara pegang ibu bapamu, bisa hilang sama-sama saudara nanti. Harus kuat, tapi bukan mengajari anak-anak kita dengan kekerasan yang semena-mena. No. Melainkan dengan disiplin yang tinggi. Kalau saudara lakukan itu, saudara sudah mengembalakan domba Tuhan sesuai dengan kompetensimu. Ini memang tidak mudah. Karena sebagian jiwamu pasti merasa terluka. Karena saudara orang tuanya. Mana ada orang tua mau lihat anak-anaknya menderita, susah. Tapi harus daripada dampaknya di kemudian hari, penyesalan. Bu, Pak. Banyak orang Kristen merasa bahwa dirinya orang yang beriman, bahkan paling beriman. Tapi saya mau ingatkan apa yang Tuhan Yesus pernah katakan. Pohon dikenal dari buahnya. Itu penting sekali. Jadilah pendamai di mana engkau hadir. Itu beriman. Maka saya berharap jemaat terus berlatih supaya jangan jadi kompor. Jadilah pendamai. Kalau ada yang bertengkar, panggil, pertemukan, tanya kenapa, bereskan. Sebab firman Tuhan berkata, berbahagialah yang membawa damai. Bu, Pak, bergereja itu bebannya tidak main-main. Menjadi gembala bagi domba, Tuhan itu tidak mudah. Jadi pendeta, penatua, diaken, pengurus OIG, itu bukan hanya bilang, haleluya, khotbah hari Minggu, bikin begini, bikin begitu. Bukan. Tapi bagaimana menghadapi zaman ini? Jadi pendeta itu bukan supaya jemaat jadi banyak kolekte, dan banyaklah income atau pendapatnya. Tidak Bapak Ibu Saudara. Bodoh sekali saya kalau jadi pendeta, itu yang menjadi prioritas saya. Dan bahagiaku sebagai pendeta, apa yang bisa kuberikan dalam pelayanan. Bukan saya dapat apa dari pelayanan. Karena bagiku, saya akan menjadi pendeta yang terhormat. Walau tidak dapat uang sekalipun. Tapi melahirkan jiwa-jiwa yang bertobat. Itu gereja, itu pelayanan. Dan karena itu bagi saya, hanya orang bodoh yang turun naik semangatnya dalam pelayanan, hanya karena memikirkan dia dapat apa dari pelayanan. You mengharapkan uang, you mengharapkan penghargaan. Kita tidak lebih dari orang-orang yang bodoh, karena tidak ngerti arti melayani Tuhan. Jadi, Bu, Pak, jangan pernah kita hitung uang yang telah kita persembahkan. Jangan bilang, saya sudah kasih masuk ini, itu, tapi tidak dihormati. Omong kosong namanya itu. Saya mau mati pun, over melayani, sakit dan mati, saya tidak berhak mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mati karena melayani. Tidak Bapak Ibu Saudara. Karena yang benar itu adalah Tuhan telah lebih dahulu mati untuk melayaniku. Dia yang tidak berdosa, mati untuk aku yang berdosa. Tapi kalau saya yang berdosa ini mati, apa hebatnya diriku? Wong saya memang pendosa. Tapi kalau saudara melayani Tuhan, Tuhan beri engkau kehormatan. Jangan jadi besar kepala. Ingat pesan Yesus.
Sangkal dirimu, pikul salibmu, supaya Tuhan yang tetap dimuliakan itu berkatmu. Dalam pelayanan, dalam persekutuan, saudara kaya, saudara biasa-biasa, kita sama. Saudara kaya diberkati Tuhan untuk ambil bagian dalam pelayanan. Saya dipakai Tuhan bukan dengan harta yang kaya raya, tapi dengan pemahaman iman yang saya punyai. Kita sama-sama melayani Tuhan sesuai dengan kompetensi kita. Kalau kamu salah, ya salah. Karena itu, jangan ada anak-anak Tuhan di jemaat Sidoarjo ini yang minta dihargai karena berjasa. Kita ini pelayanan. Kalau saya dihina orang, dimaki-maki orang karena keputusan yang tidak sesuai dengan seleranya, ya haleluya. Loh, mau diapain? Masa gara-gara itu kita berkelahi lalu tidak melayani Tuhan? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau saya harus mati sendirian, saya harus mati sendirian. Kalau itu demi kebenaran dan keadilan. Kalau itu sesuai prinsip iman. Bukan karena persoalan like in dislike. Gitu loh dalam kita melayani Tuhan. Begitu juga kalian. Tapi kalau pendeta Albertin bengkok, kalian harus jangan ikutan bengkok. Nasihati, ingatkan pendeta Albertin. Itu namanya kita saling mengembalakan. Dan itu yang Tuhan mau. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa gembala-gembala yang jahat dan tidak adil tersebut akan dicopot dan dilengserkan oleh Tuhan dan digantikan dengan gembala-gembala yang baru yang diharapkan dapat mengembalakan mereka dengan baik. Namun yang paling menghibur adalah janji Tuhan kepada umatnya bahwa ia akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud, yaitu seorang yang akan bangkit dari keturunan Daud yang disebut sebagai Tuhan keadilan kita. Saudara, tentu saja ini merupakan nubuat tentang kedatangan Mesias yang akan mengembalakan umatnya dengan adil dan benar. Sang gembala yang dijanjikan ini akan memerintah atau mengembalakan umat Allah dengan bijaksana. Tidak seperti para pemimpin Israel yang hanya memikirkan diri sendiri dan tidak menghiraukan keadilan dan kebenaran Allah. Sosok gembala yang dijanjikan ini tergenapi sepenuhnya dalam diri Yesus Kristus, sehingga ia sendiri menyebut dirinya sebagai gembala yang baik dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 21. Karena itu saudaraku, sebagai domba gembalaannya Yesus di tengah suasana COVID seperti ini, jika saudara-saudaraku berada di situasi yang berat dan merintih dengan berkata, di tengah pergumulan hidup yang berat ini, di tengah-tengah keretakan rumah tanggaku yang sudah di ujung tanduk ini, di kesakitanku yang tidak kunjung sembuh ini, di tengah-tengah persoalan hidupku yang rumit dan sepertinya sudah tiba pada persimpangan jalan yang buntu dan berat ini, miliki pengharapan Bapak Ibu Saudara. Mari berkata, saya tidak akan pernah khawatir oleh apapun. Karena apa? Karena saya tahu saya punya yang luar biasa, gembala yang bersedia mati bagi saya. Kalau dia bersedia mati bagiku, itu artinya apa? Bahwa hidupku ini sungguh-sungguh dijaganya, sungguh-sungguh dipeliharanya. Karena itu walaupun menakutkan di kiri dan kanan saya harus tahu bahwa saya punya gembala yang luar biasa. Gembala yang mau bahkan memberikan nyawanya demi hidupku yang sejujurnya sudah kacau balau ini, penuh dengan kecemasan, penuh dengan hal-hal yang mengkhawatirkan dan menakutkan. Kalau Yesus adalah gembala yang baik, dengarkanlah suaranya. Biarlah hidupmu digembalakan oleh Kristus, bukan yang lain. Saudara, banyak orang karena sudah diiming-iming uang atau duit, mau saja melakukan ini dan itu. Kalau saudara bisa tolak, tolaklah. Karena saudara punya gembala
yang memelihara hidup dan masa depanmu. Karena itu Pak, mari belajar dari kisah hidup orang-orang yang pernah sukses, punya nama, namun berakhir menyedihkan, tragis dalam penjara. Karena apa? Karena tersesat oleh uang dan iming-iming ini dan itu. Karena itu Bu, kasihani suamimu. Jangan hanya tahu belanja, tapi tidak pernah bersyukur atas berkat yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup. Bukan kita tidak butuh uang, tapi jangan jadi hamba uang. Tidak akan mati kita hanya karena kita tidak punya uang. Karena kita tahu Tuhan gembala yang baik, pasti pelihara hidup kita. Karena itu jangan pernah menipu orang sepeser pun, dan jangan pernah berlaku jahat apapun, sebab hidupmu limpah dengan berkat yang Tuhan sudah beri, dan kita mesti malu dengan itu. Karena itu mari jaga hidupmu, berjalanlah pada jalan Tuhanmu. Tuhan akan memberkatimu dengan cara Tuhan. Inilah yang harus kita pikirkan, inilah yang harus kita lakoni dalam hari-hari hidup kita, supaya sebagai gembala kita berkenan bagi Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, anak-anakku yang kekasih dalam Tuhan, kita semua ini adalah domba-domba Kristus yang hebat, yang ditempatkan dan berperan untuk juga melaksanakan peran gembala yang hebat. Karena itu, tidak jadi penting saudara pegang jabatan di kantormu. Tidak penting saudara menjadi pengkhotbah hebat. Tidak penting saudara berdiri memimpin pujian. Tidak jadi penting kalau dirimu dipanggil main musik di sana sini. Tidak jadi penting kalau dirimu berpuluh-puluh tahun jadi majelis gereja. Jangan anggap itu terlalu hebat. Tapi penting dan hebat, di luar semuanya itu, apa kata orang tentang kita? Apa kata orang-orang dekat dalam rumahmu tentang dirimu? Apa kata orang-orang dalam jemaat tentang dirimu? Terkhususnya, apa kata orang di luar Kristen tentang dirimu? Semoga mereka bilang, orang ini pemimpin yang baik, orang ini bapak yang baik, ibu yang baik, anak-anak yang taat pada orang tuanya, suami yang setia, istri yang tahu menghormati suaminya. Orang ini jujur, orang ini dapat dipercaya, orang ini sungguh bertanggung jawab, orang ini sungguh orang yang berintegritas. Disitulah keimanan kita menjadi nyata. Nama Yesus sebagai gembala yang baik dimuliakan, dihormati. Puji Tuhan. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita mengambil saat teduh atas firman yang telah datang kepada kita. Kita mengambil saat teduh secara pribadi. Ya Tuhan, terima kasih mampukan kami menjadi gembala dalam kebenaran, dalam hidup yang Tuhan karuniakan. Kami percaya gembala yang agung, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, akan menolong kami dalam menjalankan tanggung jawab kami ini. Terima kasih firman-Mu Tuhan akan menguatkan seluruh jemaat. Dan kami akan bersama-sama menaikkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita akan mendengarkan perintah mengasihi dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 12. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya.
Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Amin. Kita angkat pujian PKJ 128 bait pertama, kasih Tuhan Yesus tiada bertepi. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi, lebar panjang tinggi dalam tak tepi, walau melampaui akal kita yang fana. Dengan orang kudus telah kasih yang kekal. Tibalah saatnya kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dasar persembahan syukur dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil mengirimi persembahan syukur kita akan menyanyi dari NJN 105, Aku Bersyukur Padamu. Aku bersyukur padamu dengan hati yang tulus. Aku ingin memberikan persembahan padamu. Ku berharap Tuhan terima semua yang aku beri. Landasan syukurku ini karena kasih sayangmu. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita satukan hati kita dalam doa syukur dan syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang Maha Kuasa, berlimpah sukacita kami terus alami karena merasakan hadirnya Tuhan di dalam memelihara kehidupan kami anak-anak-Mu. Syukur Tuhan sudah menolong kami melalui perjalanan seminggu ini, sehingga kami mengaminkan itu, betapa Tuhan memberkati dan menolong kami. Berkati seluruh jemaat-Mu yang ada di jemaat Sidoarjo secara khusus ya Allah, tetap dikuatkan dan dipeliharakan oleh Tuhan. Terlebih dalam melewati masa-masa pandemi ini, kami berada di rumah kami masing-masing. Kami menyapa hanya melalui media yang Tuhan juga berkati kami boleh miliki untuk kami berkomunikasi satu dengan yang lain. Bila Tuhan memberkati seluruh sarana dan prasarana ini, meyakinkan kami bahwa sekalipun kami tidak bisa bertemu secara langsung, namun doa, ikatan persekutuan sebagai jemaat-Mu di sini tetap terpelihara dengan baik. Kami mendoakan seluruh jemaat, kami tetap saling menopang satu dan yang lain ya Tuhan. Dengan kompetensi yang telah Tuhan kurniakan kepada kami untuk mewujudkan pelayanan kami demi kemuliaan bagi nama Tuhan.
Allah Bapa dalam sorga, kami juga bersyukur bahwa tepatnya tanggal 17 bulan 7 kami boleh merayakan syukur ulang tahun berdirinya Jemaat Sidoarjo. Terima kasih Bapak, sekalipun di tengah-tengah pandemi ini menjadi suatu semangat bagi kami bahwa jemaat-Mu ini tetap dipeliharakan oleh Tuhan. Biarlah Tuhan memaknai syukur ulang tahun ini Tuhan, kami terus diberkati Tuhan sebagai jemaat yang akan terus dipelihara dan bertumbuh dengan luar biasa. Oleh karena kami hadir sungguh-sungguh hanya mengandalkan pertolongan dan berkat Tuhan, melakukan pelayanan sesuai dengan kompetensi yang telah Tuhan karuniakan kepada kami masing-masing. Kami saling melengkapi satu dengan yang lain dengan segala yang telah Tuhan berikan. Terima kasih Bapa, biarlah kebersamaan, kerukunan, kedamaian yang diikat dalam kasih Tuhan sungguh menjadi semangat kami dalam merasakan syukur pertambahan usia berdirinya atau didewasakannya Jemaat Sidoarjo ini ya Tuhan. Allah Bapa dalam sorga, kami juga mendoakan bagi jemaat yang telah Kau tambahkan usia di minggu yang telah kami lalui ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, biarlah berkat kasih Tuhan yang telah Kau limpahkan dengan pertambahan usia, mampukan jemaat semakin mengaminkan Tuhan terus menyertai dan memelihara dalam kehidupannya. Oleh karena itu Bapa di sorga, berkati juga seluruh jemaat yang telah diberkati pula Tuhan dengan berbagai hal, baik dalam pekerjaan, dalam studi, dalam masa depan. Bila berkat-berkat ini membawa jemaat tidak melupakan akan semuanya itu yang asalnya adalah dari Tuhan, sehingga mereka mempersembahkan yang terbaik, terlebih hidup mereka dan karya mereka untuk memuliakan nama Tuhan dan menjadi saluran berkat dalam perjalanan kehidupan ini. Berkati juga seluruh jemaat yang telah memberikan ungkapan syukur persembahan mereka, baik lewat ibadah hari Minggu maupun berbagai bentuk ungkapan syukur iman jemaat untuk mereka mengaminkan berkat yang Tuhan berikan. Dan sebagai bagian dari persembahan tentunya ini akan digunakan di dalam mendukung pelayanan di tengah-tengah jemaat. Dan tentu berkat yang Tuhan telah berikan kepada jemaat pun mereka akan kelola dengan baik dalam menata hidup yang Tuhan karuniakan. Allah Bapa dalam sorga, kami juga terus mendoakan akan Bapak Ibu Saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sementara dalam kondisi kelemahan tubuh. Kami berdoa secara khusus untuk kekasih kami, Bapak Evan, suami dari Ibu Indri Patiung yang masih dalam perawatan di rumah sakit pada saat ini. Dan mungkin masih ada anggota jemaat yang memiliki keluarga berada dalam kelemahan tubuh dirawat di rumah sakit ataupun di rumah. Tuhan nyatakan kasih dan kuasa-Mu menjamah mereka, memulihkan keadaan mereka. Dan biarlah iman yang kokoh kepadamu ya Allah senantiasa dimiliki oleh saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit ini. Mereka terus meyakini dalam sakit mereka, Tuhan pun merasakan, sehingga mereka kuat dan meyakini Allah Gembala kami yang agung dalam Tuhan kami Yesus Kristus akan menolong dan memulihkan. Demikian juga dengan seluruh keluarga, mampukan mereka tetap beriman yang kokoh dan diberkati Tuhan mendampingi dengan baik dalam iman yang teguh kepadamu. Allah Bapa di sorga, kami terus berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada yang sedang bergumul karena penyakit COVID atau penyakit yang lain. Tuhan kuatkan mereka dengan keyakinan yang mereka miliki masing-masing. Mereka bersandar pada pemeliharaan dan kekuatan Tuhan. Berkati juga saudara-saudara kami yang harus kehilangan kekasih-kekasih mereka karena kondisi ini. Tuhan kuatkan dan hiburkan. Allah Bapa dalam sorga, situasi yang masih menjadi gumul kami bersama saat ini, PPKM yang masih berlangsung, kami belum tahu ke depannya akan dilanjutkan atau bagaimana. Kami tetap menyerahkan kepadamu Tuhan, Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada pemerintah untuk mengatur semuanya dengan baik. Kami yakin Tuhan akan memberkati mereka
memberikan petunjuk yang terbaik. Dan pakailah kami sebagai gereja-Mu dimanapun kami berada, sebagai umat Kristen, juga mengambil bagian di dalam mendukung pemberantasan atau penyebarluasan COVID-19 ini ya Tuhan. Kami boleh menjaga kehidupan yang Tuhan karuniakan dengan baik, mengatur waktu dengan bijaksana, sehingga penyebaran ini boleh berhenti, karena Tuhan boleh pakai kami mengambil bagian sebagai pemutus mata rantai penyebaran COVID-19. Bapa dalam sorga, seluruh kegiatan dan pelayanan majelis gereja pengurus OIG yang akan dilaksanakan selama seminggu ke depan ini kami serahkan kepadamu ya Bapa. Sekalipun itu kami melakukannya secara online, namun kami mohon hikmah dan penyertaan-Mu memberkati kami semua, tetap sehati sepikir untuk mengangkat pelayanan ini, untuk mendampingi jemaat yang Tuhan karuniakan kepada kami masing-masing. Dan berkati juga seluruh jemaat tetap juga menjadi gembala, baik di tengah keluarga mereka, bahkan untuk diri sendiri, sehingga tetap hidup dalam kebenaran sebagaimana firman-Mu yang Kau perkatakan kepada kami saat ini. Allah Bapa dalam sorga, inilah ungkapan syukur dan terima kasih kami Tuhan. Sempurnakanlah peribadahan kami yang kami laksanakan secara virtual pada saat ini. Mengampuni kami jika ada hal yang kami lakukan tidak berkenan kepadamu ya Bapa. Engkau memberkati semuanya, menguatkan kami semua, terlebih kami terus mengandalkan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, atas nama Majelis Gereja dan pengurus OIG Jemaat Sidoarjo, kami tetap menyampaikan selamat hari Minggu dan tetap menjaga protokol kesehatan, tetap dalam keadaan sehat semuanya. Kita masih berada dalam masa-masa pandemi dan kami sangat berharap bahwa sekalipun ibadah yang kita laksanakan secara online, namun kiranya ini boleh menguatkan jemaat untuk tetap kita menikmati persekutuan sebagai jemaat Tuhan yang ada di Jemaat Sidoarjo. Dan tentu kami juga mengucapkan untuk kita semua selamat ulang tahun Gereja Toraja Jemaat Sidoarjo yang menurut sejarahnya didewasakan menjadi satu jemaat pada tanggal 17 Juli 2012. Ya, jadi nanti Bapak Ibu Saudara-saudara yang menghitung sendiri, berarti kita sudah ulang tahun yang keberapa ya. Semoga dengan pertambahan usia ini, jemaat Tuhan di Sidoarjo kita akan semakin menjadi jemaat yang kokoh teguh dalam iman, sebagai jemaat yang selalu sehati sepikir, kita saling mensupport satu dengan lain. Terima kasih untuk tetap kita saling mendoakan satu yang lain, sekalipun kita nggak bertemu secara langsung. Namun kami percaya seluruh majelis gereja dan pengurus OIG, jemaat tetap diberkati Tuhan, selalu sehat, dan sekiranya Tuhan memperkenankan kita melalui kondisi ini, kita boleh berjumpa kembali di minggu selanjutnya. Demikianlah warta jemaat yang dapat kami sampaikan kepada jemaat. Sekali lagi, selamat hari Minggu, salam sehat selalu, Tuhan memberkati kita. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 407 bait 1, Tuhan Kau Gembala Kami. Engkau gembala kami, tuntun kami domba-mu. Bila kami menikmati hikmat pengembalamu, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat,
Pergilah kemana saja Tuhan mengutusmu dan percayalah senantiasa bahwa Tuhan Yesus Gembalamu yang baik akan menuntun engkau ke dalam kebenaran dan hidup. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebagai lagu penutup kita angkat pujian PKJ 180, Kasih Tuhan Mengiringimu. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam kasih-Nya. Selamat hari Minggu, sedang jemaat Tuhan. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.